Kasus kopi sianida yang 7 tahun silam sempat mencengangkan dunia maya, baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik usai dirilisnya film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso di Netflix. Ya, film tersebut nyatanya memicu spekulasi warganet lantaran tak sedikit dari mereka yang menemukan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jika dahulu Jessica Wongso dinyatakan bersalah, bahkan terbukti, hingga kini masih mendekam di balik jeruji besi, kini warganet justru mulai meyakini bahwa Jessica Wongso bukanlah dalang dari kematian Wayan Mirna Salihin. Meskipun demikian, hal tersebut tentu masih menjadi perdebatan di jagat maya. Maka inilah 5 kontroversi kasus kopi sianida Mirna Salihin dan Jessica Wongso versi Cumi Top 5. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam belakangan ini kembali hangat diperbincangkan. Ya, tepat setelah Netflix merilis sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, tak sedikit warganet yang kembali penasaran atas kejelasan kasus kopi sianida tersebut. Seperti diketahui, film berdurasi 86 menit itu mengupas kejanggalan dari penanganan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, tepatnya di 7 tahun silam. Menariknya, film tersebut justru sukses memicu berbagai spekulasi publik terkait siapa pembunuh Wayan Mirna Salihin sebenarnya. Bahkan, kini tak sedikit pihak yang mulai meragukan vonis bersalah Jessica Wongso. Mengetahui hal tersebut, ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin pun langsung buka suara lantaran merasa alur cerita tersebut tak sesuai dengan perjanjian di awal. Lantas benarkah ayah Mirna Salihin merasa ditipu oleh pihak Netflix? Jadi merayu gombal, ya Om nggak tertulis. Orang dia cuma minta keterangan sedikit kok, ya nggak apa-apa toh. Kenapa Om mesti? Pikiran Om nggak ada jelek, bule saya pikir loh. Kalau bule itu kan biasanya oke lah ya, jarang lah yang brengsek gitu kan. Jadi ternyata nggak tahu penjahat itu. Kalau saya sih cuma nanggep ya gue ketipu aja begitu. Susah kan? Bule kayak begitu tuh ngilang gimana? HP-nya semua, WhatsApp-nya hilang semua. Ya Netflix itu orang Singapura, namanya Jessica Wong, itu yang punya direkturnya. Jadi si bule-bule ini avanturir bikin film amatiran begitu dijual, dapat royalti. Makanya kalian dibodoh-bodohin. Mohon izin deh Om, lupain aja itu Netflix udah, jangan langganan lagi hanya karena mau lihat kok Jessica Ice Cold itu dibohongin. Itu juga Om yang bikin itu, dia punya title Ice Cold Murder itu, darah dingin. Mula-mulanya kita pikir kan filmnya itu film bisnis kan. Kita tanya, ada uangnya enggak? Dia bilang, ini enggak, ini dokumenter jurnalis. Ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Sepanjang kalian harus netral, Anda harus kalian sebagai dokumenter harus semua ditanyain semua para yang terlibat di sini, dan akhirnya jadi kan. Kami tidak dapat uang apa-apa dan kami pun tidak boleh melihat semua rekaman yang dilakukan pada kami. Jadi sekali dia rekam, kami tidak boleh lihat, dan itu kami tanda tangani perjanjiannya. Jadi sebelum ditiarkan, kami pun sebenarnya nggak tahu apa isinya. Ya terus jadi duduk juga kami nih, ini apa ini gitu ya, merugikan atau tidak. Tapi ya kalau merugikan apa boleh buat gitu. Ternyata tanggapan masyarakat seperti ini. Semuanya sudah saya lakukan, ya. Makanya dengan adanya Netflix ini suatu keajaiban. Mungkin waktunya Tuhan tiba. Saya berdoa untuk itu. Kalau waktunya Tuhan tiba, kita yakin akan mendapatkan keadilan.
Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, baru-baru ini mengaku geram atas beberapa pengakuan Otto Iskandar, kuasa hukum Jessica Wongso. Bahkan, ayah Mirna Salihin sempat menuding jika harta Jessica Wongso ludes hanya demi menyewa pengacara untuk membelanya dalam kasus kematian Mirna Salihin. Menanggapi hal tersebut, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, secara tegas membantah dan mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima uang sepeser pun dari Jessica Wongso. Maka seperti inilah pengakuan kuasa hukum Jessica Wongso. Dia bilang dia kan orang kaya dan sebagainya. Enggak. Kalau saya bilang miskin juga tidak. Tapi hidup biasa-biasa. Ya. Tidak berkecukupan, hanya biasa-biasa. Di bawah menengah. Ya, artinya dia bisa hidup untuk dirinya sendiri, bekerja, ya, tidak berlebihan, ya. Itu sebabnya waktu itu saya tanya, mereka ada satu lawyer datang kepada saya, bagaimana bang, kalau terima Jessica ini, mereka tidak punya mampu bayar, tapi akan mau memberikan sesuatu yang mampu dia berikan. Saya bilang tidak. Even one penny, 1 rupiah pun saya mau nggak terima. Tapi janji ya, saya bilang, kalau terbukti kalian bohong sama saya, ya. Di tengah jalan saya akan tinggalkan kasus ini. Kalau kalian bohong sama saya, oleh karena itu saya bertemu dulu dengan Jessica, baru saya bisa pastikan terima kasus ini. Setelah saya bertemu Jessica, saya bikin janji, dia bilang, oke, Om, biarkan Om mau bikin apapun, mau tanya apapun, saya nggak suruh-suruh, silahkan lakukan apapun, gali apapun, saya siap. Kalau Om merasa bahwa saya bersalah, tinggalkan saya. Dan setelah berjalan perjalanannya, saya lihat ternyata semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia. Ya dia bohong lah itu, nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia. Jawabannya simple, dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Meski sudah 7 tahun di penjara, ternyata Jessica Wongso masih kekeh jika dirinya tak bersalah. Ya, hal tersebut pun sangat didukung oleh Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, yang mengatakan bahwa dirinya yakin jika Jessica Wongso tak bersalah. Namun, mendengar hal tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin pun tampak tak dapat menutupi kekesalannya atas pernyataan kuasa hukum Jessica Wongso. Ayah Mirna Salihin tegas mengatakan bahwa Jessica Wongso yang menjadi dalang dari kematian putrinya, Mirna Salihin. Jessica itu benar-benar bunuh Mirna. Jadi warganet nggak usah khawatir lagi, pasti dia. Dan bunuhnya gila, memang dia orang gila. Dia cuma mau action sama si Kristi. Gue bisa bunuh orang, gue nggak ketangkep, gue nggak bisa diadilin. Nah inilah hebatnya loh. Dia mau gigi istilahnya sama si Kristi itu. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Kristi. Saya yakini dia tidak berbuat lah. Tapi saya katakan tadi kan hanya Tuhan yang tahu 100% apa yang terjadi. Tapi 99,9% itu saya yakini dia tidak berbuat. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Bukan anak dia kan? Yang rugi siapa? Emaknya. Pasca film dokumenter tersebut diputar, beragam tanggapan pun mulai berkeliaran. Bahkan banyak yang meminta tim kuasa hukum Jessica Wongso untuk mengajukan gerasi ke Presiden Republik Indonesia atau meminta mengangkat kembali kasus kopi sianida ke persidangan kembali. Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, mengatakan jika sebelumnya ia pernah menawarkan gerasi ke Jessica Wongso, namun kliennya itu menolak usulan gerasi tersebut. Hal tersebut diduga lantaran Jessica Wongso tidak ingin mengakui perbuatan yang ia rasa tidak pernah dilakukannya. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah sama Jokowi.
presiden kita yang hebat itu. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin mau mengakui, karena secara agresi itu kan harus dia mengaku bersalah kan. Dia bilang saya tidak akan mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Terus saya bilang, tapi Mir, kamu kan berapa puluh tahun lagi di sini. Dia bilang kalau harus nasib saya seperti ini apa boleh buat. Saya hanya berdoa saja sama Tuhan. Film dokumenter kasus kopi sianida tampaknya cukup banyak menuai kontroversi. Ia terlebih saat salah satu dokter ahli forensik yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Jessica Wongso membantah bahwa kopi sianida adalah penyebab dari tewasnya Mirna Salihin. Tak sedikit yang kembali bertanya-tanya bagaimanakah kronologi yang sebenarnya. Menariknya, lagi-lagi hal tersebut kembali dibantah oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Maka, seperti inilah perdebatan atas sianida yang berada dalam gelas Mirna Salihin. Banyak ahli-ahli bercerita tentang ada sianida di gelas. Mau 1000 ton juga sianida ada dalam gelas, nggak ada artinya. Yang penting ada yang nggak di dalam tubuh. Ya kan itu persoalannya. Apalagi waktu mengambil sampel-sampel itu sudah berganti-ganti. Botol ya 2 gelas, yang disita 2 gelas 1 botol, yang diperiksa 2 botol 1 gelas. Nah ini aneh bin ajaib. Kan saya udah jelaskan. Pak Krisnamukti datang nanya, ini habis ngapain kok mati anakku? Habis minum bang. Di Olivier bertiga, si ini. Itu orang itu ada. Minum kopi mati. Yang enggak aja lu. Temen yang mana itu? Tuh orang gitu. Cuman ada satu nih, Jessica nggak ada. Oh ya? Pak Rizal kaget tuh. Ada satu nggak ada. Udah gini aja. Ini dari lu mau kubur kan besok. Kita otopsi dulu. Ya otopsi lah. Sampai jam 3 pagi. Jam 6. Oh nggak tidur tuh. Begadang di rumah duka. Akhirnya terus kita kuburin pagi-pagi karena udah disiapin semua di kuburan keluarga. Ya, itu yang terjadi dalam perjalanan ke kuburan. Ya Om ke makam itu, ke makom, Om dapat berita anakku dibunuh, diracun sama sianida. Udah saya tebak dari awal, ini anak pinter, cuman pinter ngebohong, jago, bersandiwara. Kenyataan kan semua. Makanya Om turun nyari ya kepaksa udah. Ini udah kelewatan nih si Oto.